Gunakan metode jemput bola, kantor pos Nunukan salurkan bantuan sembako Rp600.000 ke 2.510 KPM. Kantor pos Nunukan menyalurkan program bantuan sembako untuk tahap pertama tahun 2022 atau yang selama ini disebut Bantuan Pangan Non-Tunai atau BPNT. Kepala Kantor Pos Nunukan Agus Setiaji menjelaskan program bantuan dari pemerintah tersebut tidak lagi disebut BNPT, lantaran bantuan yang diberikan secara tunai bukan non-tunai. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami di Tribun Kaltara, ada Febrianus Felis yang akan melaporkannya. Silakan Felis, laporan Anda. Baik Firda dan Tribuners, hari ini merupakan hari kelima kantor pos Nunukan menyalurkan program bantuan sembako untuk tahap pertama tahun 2022 atau yang biasa selama ini disebut dengan bantuan pangan non tunai. Kepala Kantor Pos Nunukan Agus Setiaji menjelaskan bahwa program bantuan ini diberikan kepada setiap keluarga penerima manfaat atau biasa disebut KPM sebesar 200.000. Tapi untuk tahap pertama ini dilakukan 3 bulan sekaligus, mulai Januari, Februari, Maret, dan Maret. Jadi per KPM langsung mengambil uang tunai sebesar 600.000. Untuk total penerima tahap pertama dan susulan itu ada sebanyak 2.510 KPM untuk 2 kecamatan, baik di Kecamatan Nunukan sendiri maupun di Nunukan Selatan. Setiap KPM yang ingin mengambil program bantuan sembako ini wajib membawa KTP, KK, dan surat undangan. Sementara itu bagi KPM yang sakit atau tergolong lansia boleh diwakili sepanjang masih di dalam satu kartu keluarga. Selain itu juga Agus beberkan tak sedikit warga yang datang ke kantor pos yang tidak membawa surat undangan. Namun tidak perlu khawatir karena kemungkinan untuk nama yang bersangkutan tidak terdaftar di maksud saya untuk surat undangan tersebut kemungkinan yang bersangkutan pindah domisili sehingga tidak terdaftar. Namun untuk mengetahui apakah masuk di dalam daftar KPM harus mengecek langsung ke kantor pos. Untuk proses penyaluran program bantuan sembako itu terhitung sejak tanggal 23 Februari sampai dengan 1 Maret mendatang. Dan untuk proses penyaluran sendiri, bantuan itu melalui validasi penerima dengan metode foto menggunakan face recognition. Setelah itu dilakukan geotagging dan memotret rumah KPM. Jadi untuk membuktikan apakah keluarga penerima manfaat itu memang benar berdomisili di tempat itu dan memang layak untuk menerima bantuan sembako sebesar 600.000 tersebut. Dan menurut informasi dari Agus, bantuan tersebut yang serupa akan juga kembali disalurkan pada April mendatang, namun belum diketahui pasti untuk tanggal pemberian atau penyaluran bantuan tersebut. Dia meminta kepada setiap penerima atau keluarga penerima manfaat uang sebesar 600.000 agar memanfaatkan uang tersebut untuk membeli keperluan sembako atau keperluan yang memang mendesak. Demikian laporan yang bisa disampaikan dari Nunukan, Kalimantan Utara. Felix kembali ke Firda di studio. Ya, baik. Terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Kaltara, Felis, atas laporannya. Dan tadi Tribuners, Felis juga sudah menghimpun keterangan dari Agus Setiaji, Kepala Kantor Pos Nunukan. Berikut liputannya untuk Anda. Rumah penerima bantuannya. Karena selain program penyaluran bantuan ini, ada satu lagi yang harus kita lakukan, yaitu untuk geotagging. Jadi betulkah alamatnya itu ada di RT tersebut dan rumahnya itu kalau dipandang layak untuk menerima bantuan, seperti itu. Itu setelah dia menerima, tim akan turun dari kantor pos. Nah, awalnya sih sebetulnya harus door to door, tapi kemudian dapat arahan lagi untuk sementara disalurkan aja dulu penerima uang tunainya, kemudian nanti kita datangin lagi ke masing-masing rumah KPM-nya. Karena di dalam daftar nominatif juga sudah kami masukkan nomor HP yang bisa dihubungi. Nah, dari situ bisa memudahkan kami untuk mencari alamat tujuannya. Berarti nanti di rumah yang bersangkutan itu apa? Ada pengisian data lagi atau gimana? Nah, kalau untuk yang di rumah yang bersangkutan nanti ada lagi yang harus kami isi langsung di aplikasi. Ya, jadi geotaggingnya di situ. Jadi di situ ada titik koordinat rumahnya. Kemudian ada foto rumahnya juga di situ. Bagaimana kalau memang rumahnya memang tidak masuk dalam kriteria penerima itu, Pak? Nah, kalau itu kan mungkin nanti akan ada verifikasi lagi, karena yang kami lakukan hanya untuk
mengetahui alamatnya di mana dan rumahnya itu layak atau enggak kayak gitu kan. Kalau misalkan rumahnya layak atau enggak kan bukan kami yang menilai. Nah itu nanti dari pihak dinas sosial, bisa dari pihak dinas sosial yang langsung memutus bantuannya, jadi nggak dapat di tahap berikutnya lagi, atau mungkin bisa dialihkan lagi ke warga yang lain. Pak, terakhir Pak, ini ada berapa kali lagi dalam setahun penerimanya? Nah, kalau untuk berapa kali lagi masih belum tahu ya. Tapi infonya untuk bulan 4 akan ada lagi. Tapi masih belum tahu kapan waktunya. Dia memang per 3 bulan sekali. Nah, belum tahu juga itu. Saya hanya dapat. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.